Kembali lagi dengan saya, Ahmad Juwainino, peserta PLDB Angkatan 22 bagian tanaman. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen bisnis. Di dalamnya termasuk usaha perkebunan. Usaha perkebunan adalah suatu usaha yang meliputi kebun, pabrik, yang bekerja sesuai dengan sistem baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ciri-ciri perkebunan adalah yang pertama menghasilkan produk atau komoditas. Di PTPN Perkebunan Nusantara terdapat beberapa produk perkebunan, antara lain yang pertama CPO, yang kedua karet setengah jadi, kemudian yang ketiga gula kristal, ada kopi, ada teh, kakao, dan lain-lain. Yang kedua, ciri perkebunan adalah menyediakan bahan baku. Nah, untuk saat ini perkebunan mempunyai bisnis B2B. Business to business artinya kita menyediakan bahan baku yang kemudian untuk diolah kembali oleh perusahaan lain. Nah, memang dalam hal ini ada beberapa PTPN atau anak perusahaan yang sudah menjajaki pengolahan industri hilir, antara lain industri minyak di INL di Medan, dan kemudian ada industri teh di PTPN Lapas. Yang ketiga, pengelolaan bahan baku menjadi produk. Yang keempat, pemasaran produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, secara fisik meliputi kawasan atau wilayah. Ini bisa dibagi dari PTPN 1 dari Aceh sampai dengan PTPN 14 di Sulawesi. Adapun beberapa fungsi perkebunan, yaitu antara lain yang pertama fungsi ekonomi. Ini adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat atau padat karya, di mana dari PTPN 1 sampai dengan PTPN 14 kita memiliki banyak pekerja dari level pelaksana sampai dengan level pemimpin, dan tentunya batiknya juga bergantung kepada keberlangsungan hidup di PTPN perkebunan. Yang kedua, fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung atau kelestarian lingkungan. Yang paling baru adalah perihal karbon kredit, di mana setiap perusahaan diwajibkan untuk meminimalkan emisi karbon. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah fungsi sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini dapat dicontohkan ketika ada pengembangan salah satu PTP, misal di PTP 14 di daerah Sulawesi, maka akan ada perpindahan pekerja dari luar Sulawesi, katakanlah dari Sumatera atau dari Jawa ke sana, dan mereka saling bertukar informasi, bertukar budaya, sehingga saling mempelajari budaya sehingga budayanya menjadi lestari. Untuk selanjutnya ada beberapa fungsi dari manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan tertuang dalam rencana jangka panjang. Ini adalah rencana 5 tahunan. Kemudian RKAP, ini adalah rencana 1 tahunan, biasanya akan menyusun. Kemudian RKO, rencana kerja operasional atau dalam kurun waktu 6 bulan. Ada lagi waktu yang lebih pendek, yaitu RKB, rencana kerja bulanan, itu direncanakan per bulan. Dan RKH yang paling kecil
hasil rencana kerja harian. Biasanya ini dilaksanakan 1 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan. Kemudian selanjutnya pengorganisasian. Ini adalah pembagian kerja. Terdapat beberapa level, yaitu penata, pengatur, penyelia, dan pelaksana. Untuk selanjutnya fungsi manajemen yaitu untuk melaksanakan, yaitu menggerakkan karyawan untuk bekerja sesuai SOP, dan yang terakhir pengendalian melalui dokumen-dokumen oleh pihak internal maupun eksternal. Baik, demikian dari modul manajemen bisnis. Saya Ahmad Juelinur mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.